Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir bersama kita guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah terus berikan kesehatan, keberkahan dalam hidup. Mata'an Allah bi ghaziri ulumihi. Mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita semua dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama sekali lagi kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan setiap atau segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus terutama baru saja salat subuh berjamaah tadi, kemudian bacaan Yasin kita, dan termasuk duduknya kita di tempat ini melanjutkan aktivitas setelah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima amal ibadah kita, Allah senantiasa berikan kita balasan yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kita niatkan Al-Fatihah ini terutama untuk para ulama kita, supaya Allah terus jaga mereka semua, terutama yang baru saja tadi malam kita dengar beritanya bersama-sama, Habibana Rizik Shihab. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, berikan kesehatan, ketabahan, dan selalu bisa membimbing kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhin niyah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab tentang sabar. Ya, insyaallah ini bab ini luar biasa nih. Mungkin secara teori, secara lisan mudah kita ucapkan, tapi prakteknya luar biasa sulitnya. Tapi mudah-mudahan setelah nanti kita sedikit demi sedikit tahu tentang apa itu sabar, bagaimana balasannya, bagaimana kisah-kisah orang terdahulu ketika menyikapi cobaan, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit mencontoh itu semua. Dan sebelum kita membacakan dalilnya, sabar ini kan sering kali kita ucapkan ya. Setiap kali ada masalah, setiap kali kita emosi, ada cobaan segala macam, biasanya banyak sekali saran nasihat dari orang, sabar, sabar. Tapi pertanyaannya sekarang, apa definisi sabar itu? Definisi sabar untuk kita orang muslim, definisi sabar itu menerima ketentuan Allah, kemudian ikhtiar, berusaha mencari jalan keluar semampu kita, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Menerima ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan ikhtiar mencari jalan keluar semampu kita sesuai dengan syariat Islam. Contoh misalkan bangun tidur tadi, tiba-tiba kita flu atau sakit perut, maka
untuk aplikasi atau praktek dari definisi sabar tadi, yang pertama sikap kita terima. Terima, oh alhamdulillah Allah lagi nyoba kita. Flu itu datang ketetapan dari Allah, ya sakit itu. Kemudian ikhtiar, kita berusaha nyari jalan keluar, apa? Berobat. Ya, entah itu minum air hangat, entah itu minum obat-obatan tertentu, atau mungkin berobat ke dokter, konsultasi, atau mungkin habas sauda, madu dan lain sebagainya, semampu kita. Kemudian sesuai dengan syariat Allah, maka berobat atau ikhtiar kita tidak boleh melalui hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum. Allah semata-mata tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin ada sebagian yang mengatakan penyakit tertentu ini misalkan obatnya cuma obat tertentu yang jelas-jelas ada komposisi katakanlah minyak babinya misalkan, maka nggak dibenarkan. Ya. Dan kita sama-sama yakin insya Allah yang memberikan penyakit itu Allah, pun demikian yang memberikan kesembuhan Allah. Jadi mustahil Allah memberikan penyakit tanpa ada obatnya, termasuk wabah yang saat ini kita alami. Ya hakikatnya ada, tapi mungkin dalam proses, tapi insya Allah ada. Ya. Jadi innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian misalkan ada sanak keluarga kita atau keluarga kita, saudara kita yang kita cintai meninggal. Ya. Maka sikap pertama kita sebagai seorang muslim, praktek dari definisi sabar tadi, maka yang pertama terima ketentuan itu, bahwa Allah lebih sayang dengan orang yang kita cintai, sudah menemui ajalnya, terima. Kemudian selanjutnya ikhtiar cari jalan keluar, urus jenazahnya. Ya. Kita mandikan, kita kafankan, sholatkan, dimakamkan di tempat yang paling layak. Kemudian kita doakan, bahkan kalau perlu kita sedekah atas nama yang sudah meninggal itu. Itu bentuk ikhtiar kita. Dan jangan kita melanggar syariat. Apa salah satu yang sering terjadi? Niyahah. Ya, ketika ada orang meninggal, beberapa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang keliru ketika menyikapi ada yang meninggal itu niyahah. Niyahah ini ekspresi tidak terima dengan ketetapan Allah. Dia nangis, kenapa harus dia meninggal, kenapa bukan saya? Ini bentuk niyahah nih. Yang menjerit-jerit, nggak terima dengan keadaan musibah itu. Nah ini bentuk niyahah. Maka yang semacam ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau Allah merintahkan sabar, maka apa dalilnya? Yang pertama di sini kita masuk. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk ke dalilnya, definisi sabar ini menerima ketentuan atau ketetapan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampu kita, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dalil yang pertama, ketika Allah merintahkan kita untuk sabar, dan ini sabar merupakan perangkat yang diberikan oleh Allah ya. Dalam kehidupan ini banyak sekali ya, tawakal dan lain sebagainya, itu macam-macam perangkat dalam menjalani kehidupan ini. Dalil yang pertama yang dihadirkan oleh Imam Nawawi di sini surat Ali Imran ayat ke-200 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Meskipun ayatnya masih ada kelanjutannya, tapi saksi pembahasan kita sampai di sini. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Artinya tidak cukup sabar, tapi terus sabar sampai akhir. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian, maksudnya istiqomah. Ya, istiqomah, konsisten dalam sabar. Jangan sampai di awal aja, tapi sabar sampai akhir, meskipun tidak mudah.
Dan setiap kali ada cobaan yang datang kemudian membutuhkan kesabaran, maka yakinkan diri kita setiap kali kita berusaha untuk sabar, maka di situ ada nilai pahala. Ya, akan ada nilai pahala. Dan kalau kita memahami sistem yang Allah buat di dunia ini, dalam kehidupan ini, itu yang dinamakan dengan sunnatullah. Itu ada yang disebut dengan hidup, maka ada yang disebut dengan mati. Sebagaimana kita ketahui ada orang sehat, maka akan ada orang sakit. Mustahil ada orang hidup sampai mati nggak pernah sakit, itu mustahil, Pak. Pasti pernah. Iya. Adapun berat atau ringannya itu relatif nantinya. Dan yang sifatnya ujian umum yang hampir setiap kita ngalami itu seperti flu, sakit perut, sakit kepala, ya. Itu pasti tiap kita mengalami. Ya. Dan sekali lagi kalau kita memahami sistem yang Allah buat yang disebut dengan sunnatullah, maka kita akan semakin bisa kemampuan kita untuk sabar, ya. Kemampuan kita untuk sabar. Selanjutnya, apalagi kalau kita melihat satu dalil di surat di akhir itu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, ya. Nah, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kata para ulama nahwu, ini kata-kata al-usri itu menggunakan ma'rifat, alif lam, ya. Maka ketika menggunakan ma'rifat sudah tertentu maksudnya di sini satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Artinya ada dua jalan keluar, ada dua solusi. Setiap satu kesulitan ada dua jalan keluar. Karena di sini yusron, di sini kemudahan sifatnya nakirah, umum. Nah, maka ulama Nawawi menyimpulkan di sini setiap satu kesulitan Allah sediakan lebih dari itu atau dua kemudahan. Dan sekali lagi setiap kali ada permasalahan, maka ada hadis lain yang Rasul sampaikan. Dalam hadis Bukhari dikatakan innamas sadmatu fil ula. Beratnya cobaan itu sesungguhnya ada di awal, Pak. Ya. Saat kita kehilangan barang, apalagi barang itu yang kita cintai itu, yang kita sukai, itu beratnya cobaan di awal. Atau saat ada orang yang kita sayang itu meninggal dunia, itu biasanya sakitnya atau beratnya cobaan di awal. Ya. Maka kalau kita melihat misalkan ada orang ketimpa musibah, entah itu kehilangan barang atau ditinggal wafat orang tuanya atau saudaranya yang dicintai, hari pertama, kedua, ketiga, kita lihat tenang-tenang saja, sabar. Tapi ketika akhirnya sudah masuk seminggu, bahkan lebih, baru akhirnya berkeluh kesah, nggak terima, bahkan menjerit-jerit, misalkan histeris. Nah, ini nggak benar. Karena kata Nabi innamas sadmatu fil ula, justru beratnya cobaan itu di awal. Hari pertama kita mendapatkan kabar musibah itu justru di situ. Semakin berjalan hari, justru insya Allah akan semakin ringan. Artinya kalau di awal itu kita sudah lolos, bisa menangani hal itu, insya Allah hari selanjutnya akan jauh lebih ringan. Ya. Sekali lagi innamas sadmatu fil ula. Selanjutnya, dalil yang selanjutnya dihadirkan oleh Imam Nawawi yaitu surat Al-Baqarah ayat ke 155. Ya. Namun sebelum masuk ke sini, ada yang perlu kita ketahui bersama bahwa kesabaran ini identik dengan ujian atau cobaan, ya. Ya. Ujian atau cobaan. Maka nanti kalau kita bicara dengan ujian cobaan, paling tidak ada dua klasifikasi. Ada ujian atau cobaan yang sifatnya setiap individu kita akan mengalami. Kalau bahasa kita mungkin cobaan atau ujian. Kalau di bahasa Arab dirangkum dengan musibah, sebutannya musibah. Ada juga yang sifatnya merata, umum, ya, merata umum yang disebut dengan bencana, ya, yang disebut dengan bencana. Maka ini konsekuensinya beda. Kalau yang individu, apalagi yang sifatnya umum, maksudnya yang tadi saya contohkan flu, batuk, pilek, itu hampir setiap kita pasti akan mengalami. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak, dihindari atau tidak, pasti akan mengalami.
Itu sifatnya ujian yang sifatnya individu. Ya. Dan ini berlaku juga buat orang-orang yang non muslim, bukan hanya kita orang muslim. Ya. Sebagaimana tadi di surat Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan kami akan menguji kalian, mencoba kalian bisyai'im, dengan sedikit. Subhanallah, ini terkadang ada di antara kita yang ngerasa punya ngalami cobaan tuh berat sekali, bertubi-tubi, bahkan tak kehilangan ini, ada masalah ini, bahkan ditinggal wafat misalkan bertubi-tubi, rasanya itu berat sekali. Tapi di pandangan Allah itu baru kecil, bisyai'in, sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, rasa khawatir, ya, wal ju', rasa sedikit, rasa lapar. Kalau selama ini mungkin di antara kita atau orang-orang di sana ada yang ngerasa 3 hari nggak makan, nggak bisa mendapatkan minum, itu di hadapan Allah sedikit, kecil, bentuk ujian, ya. Kemudian wa naqsim minal amwal, dan sedikit kekurangan harta, ya. Wal anfus, jiwa, was samarat, dan sedikit ini ada yang mengartikan letter luck, buah-buahan, atau ada yang mengartikan simbol dari panen, banyaknya harta, ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini saksi pembahasan kita. Ya, artinya di sini sekali lagi yang sifatnya individu, cobaan, ujian itu pasti akan kita alami, ya. Dan kalau sifatnya individu, nggak bisa kita pakai bahasa bencana. Wah, bencana nih, tadi pagi sakit perut, kurang tepat, ya. Tapi biasanya kita bilang cobaan atau ujian, ya. Dan umumnya yang namanya ujian, cobaan itu lebih sedikit daripada nikmat, ya, lebih sedikit daripada nikmat. Coba kita perhatikan. Orang yang katakanlah usianya 60 tahun, ya, itu besar kemungkinan, hampir dipastikan bahkan nikmatnya lebih banyak daripada ujiannya. Sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Mungkin dari 60 tahun itu selama 50 tahun sehat, tapi 10 tahun sakit. Kalau diakumulasi gitu, Mas. Ya, padahal kalau kita mau bicara adil, mestinya kalau 10 tahun dikasih sehat, 10 tahun sakit. Tapi banyak orang 10 tahun misalkan, atau 1 tahun penuh sehat, tahun depan dikasih seminggu aja sakit, banyak banget ngeluhnya, ya. Padahal sekali lagi kalau kita mau bicara adil, misalkan adil maksudnya versi kita sebagai manusia makhluk, mestinya kan 1 tahun sehat, 1 tahun sakit. Tapi faktanya nggak demikian, ya. Tapi banyak orang justru diberikan kesehatan, kenikmatan, lupa, ya. Saking enaknya sehat, bawa mobil ke sana sini, pulang pergi segala macam, lupa. Makanya kata para ulama, manfaat sabar ketika menerima cobaan itu paling enggak yang pertama itu untuk menyadarkan kita bahwa kita itu makhluk, ya. Bahwa kita itu makhluk, mau posisi kita apapun, status kita apapun, punya harta sebanyak apapun, kita makhluk, artinya punya keterbatasan, ya. Segigih-gigihnya orang satu saat akan capek tidur, ya. Segigih semangatnya orang pasti mau 3 hari nggak tidur, 3 hari 3 malam, pasti suatu saat akan capek tidur. Itu artinya kita punya keterbatasan. Maka hikmah kesabaran ketika menghadapi cobaan itu salah satunya untuk menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk. Kemudian yang kedua, supaya kita diberikan fasilitas untuk mendapatkan ganjaran dan janji-janji Allah, ya. Katakanlah misalkan kalau di surga itu ada 1 derajat yang hanya bisa dicapai dengan 100 tahun puasa. Sementara usia kita, usia umat Nabi Muhammad itu dalam satu hadis baina sittin wa sab'in, kurang lebih antara kisaran 60 sampai 70, kalaupun ada 80 90 mungkin hanya sebagian. Tapi katakanlah kita pukul rata 80 tahun, ya. 80 tahun. Sementara tadi untuk mendapatkan derajat di surga mesti puasa 100 tahun.
Ini kan mustahil kita gapai. Ya, itu pun yang 80 tahun nggak mungkin dipakai ibadah semua. Mungkin bisa jadi ibadahnya maksimal hanya 50 tahun, 30 tahunnya itu yang lalainya, yang masa kita sebelum balik, ya. Itu 50 tahun saja sudah luar biasa. Tapi Allah pengen kita mendapat derajat yang tadi. Gimana caranya? Mungkin diberikan penyakit selama 10 tahun. Dengan 10 tahun akhirnya diberikan derajat yang 100 tahun. Nah, ini salah satu keuntungan kita. Nah, kemudian itu kalau untuk umat kita, umat muslim. Tapi untuk mereka yang fasik, orang muslim yang banyak sekali melakukan kesalahan tapi belum taubat, atau orang-orang kafir, ini sebagai peringatan. Ya. Artinya kalau tadi kita sebagai muslim ketika diberikan ujian, cobaan, singkatnya untuk meninggikan derajat kita. Meninggikan derajat kita. Berikan sakit, diberikan masalah bertubi-tubi, kehilangan ini, yakinkan diri kita, insya Allah itu sebagai proses peninggian derajat kita. Tapi mereka yang fasik justru sebagai peringatan, termasuk orang kafir, ya, peringatan supaya berhenti dari keburukannya, dari ujian itu. Orang-orang katakanlah pencuri, ya, perampok, ya. Makanya kadang saya suka setuju juga kalau ada ungkapan cara Allah, bentuk kasih sayang Allah terhadap pencuri itu dengan cara kepergok, ya. Karena kalau nggak kepergok terus-terusan lakuin lagi, bahkan yang udah kepergok pun banyak yang nggak kapok, iya, yang udah dipukulin air masuk penjara sekian tahun, keluar ngelakuin lagi. Padahal buat kita orang muslim mestinya setiap kali ingin melakukan keburukan itu pasti ada sinyal-sinyal, ya. Minimal yang paling dasar itu rasa khawatir, rasa takut. Katakanlah misalkan ada orang mau selingkuh, ini kan keburukan, ya. Ada orang selingkuh jelas-jelas sudah punya istri, ya. Itu biasanya ada rasa khawatir, ya. Kalau sinyal itu ditabrak, nantinya pasti ada konsekuensi, entar ketemu sama tetangga lah, ya. Akhirnya ditelepon istri atau suaminya lah. Kalau sinyal itu rasa takut masih ditabrak juga, oh mungkin kalau di Jakarta bakal ketahuan, dia pindah ke Bogor, ke Bekasi misalkan. Padahal itu juga nggak luput dari pandangan Allah. Bisa jadi akhirnya dia sudah sampai Bogor, Bekasi, dia nyewa hotel, ternyata justru ketangkepnya sama petugas polisian misalkan. Resikonya lebih besar lagi. Maka mestinya kita mesti jeli, setiap kali keburukan selalu ada sinyal-sinyal tertentu, ya, cobaan. Kisah Nabi Ayub, ya, saya katakan tadi mestinya kalau kita bicara adil, setahun sehat, setahun sakit. Tapi faktanya nggak demikian. Biasanya ujian itu lebih sedikit daripada nikmat, ya. Meskipun demikian kisah Nabi Ayub ini luar biasa. Nabi Ayub di fase kehidupannya itu subhanallah merasakan kenikmatan kurang lebih 20 tahun. Beliau seorang nabi, seorang raja, ganteng, kaya, punya istri cantik luar biasa, kemudian anaknya juga banyak, kurang lebih 12 orang. Kemudian kekayaannya, kebunnya segala macam berlimpah. 20 tahun nggak pernah merasakan cobaan ujian, keburukan, sakit pun nggak pernah. Subhanallah, masuk di tahun ke-21, di hari pertama itu tiba-tiba Nabi Ayub tuh dapat penyakit penyakit kulit, kusta, ya, kusta. Sampai masyarakat sekitarnya itu nyimpulkan ini penyakit menular. Akhirnya mereka pada menjauhi. Itu hari pertama, tiba-tiba semua tubuhnya nih kulitnya kayak kebakar, itu kusta atau panu kurap, ya, kurang lebih gitulah, penyakit kulit lah. Dan mereka menganggap itu orang-orang masyarakatnya menular. Di hari kedua, belum selesai sampai situ cobaannya, di hari kedua itu anaknya lagi makan 12 orang tanpa sebab tiba-tiba ketiban atap, Pak, dan mati seketika, meninggal dunia. 12 orang anak laki semua. Subhanallah, hari pertama dapat penyakit, dijauhin sama masyarakatnya, dijauhin sama warganya. Hari kedua anaknya 12 orang sedang makan bersama tanpa sebab ketiban atap, meninggal semua.
Nggak berhenti sampai di situ. Di hari ketiga itu kekayaannya, ternaknya, kebunnya, subhanallah, dijangkit hama. Padahal perkebunan sama ternak tetangga yang lain itu sama sekali nggak kena hama. Ini luar biasa. 3 hari berturut-turut, padahal sebelumnya 20 tahun merasakan kenikmatan, nggak pernah ada bencana, nggak pernah ada cobaan sedikit pun. Masuk di tahun ke-21, di hari pertama kulitnya kena penyakit, hari kedua anaknya meninggal semua tanpa sebab, di hari ketiga kekayaannya semua habis. Sampai akhirnya dalam satu riwayat dikatakan Nabi Ayub dengan istrinya tinggal di pinggiran kota, yang tadinya di istana karena semua sudah dijual di pinggiran kota. Tinggal di sana hanya dengan istrinya seorang, anaknya meninggal, semua warganya menjauhi. Dan itu berlangsung selama 18 tahun dalam keadaan sengsara seperti itu, dengan penyakit kulit, dijauhi, nggak punya harta, anaknya meninggal 18 tahun. Sampai akhirnya 18 tahun istrinya baru mengucap, "Wahai Nabi Allah, bukankah engkau kekasih Allah? Kenapa engkau tidak meminta kesehatan, dibalikan kembali keadaan semula?" Apa kata Nabi Ayub? Berapa lama dahulu kita mendapatkan kenikmatan? 20 tahun wahai Nabi Allah. Sekarang berapa lama kita sudah mengalami keburukan ini? 18 tahun. Baru 18 tahun saya malu, masih ada 2 tahun lagi. Subhanallah. Ini kalau kita mau hitung adil, ya, mestinya kenikmatan sehat 20 tahun, mestinya keburukan dan cobaan juga 20 tahun. Maka Nabi Ayub tuh malu. Akhirnya terus masih berjalan sampai selesai 20 tahun. Di hari pertama tahun selanjutnya baru akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Dan doanya pun mungkin kalau kita, ya Allah ini udah 20 tahun sakit, melarat segala macam. Enggak, Nabi Ayub enggak kayak gitu. Nabi Ayub doanya, Rabbi anni massanyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku tertimpa penyakit, ya, ketimpa cobaan. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau zat yang maha pengasih. Subhanallah. Akhirnya setelah itu dikembalikan lagi, Pak. Artinya cobaannya luar biasa. Maka kadang kita baru sakit gigi aja kan ngeluhnya udah luar biasa, Pak. Nabi Ayub sedikit pun nggak ngeluh. Bahkan sudah diingatkan sama istrinya, itu pun sudah berlalu 18 tahun, tapi masih malu untuk minta kepada Allah. Setelah 20 tahun betul-betul pas, artinya menerima kenikmatan 20 tahun, menerima ujian 20 tahun, baru setelah itu berdoa. Itu pun doanya tidak panjang lebar. Hanya mengatakan, wahai Tuhanku, bahwa aku tertimpa penyakit, musibah. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau zat yang maha pengasih. Subhanallah. Setelah itu akhirnya dipulihkan kembali. Istrinya kembali hamil dan memiliki anak yang luar biasa. Ya. Itu salah satu kisah dari kesaksian pembahasan kita. Kemudian kalau tadi sifatnya individu, kemudian ada yang sifatnya umum, merata, yang kita sebut dengan bencana, ya. Ini seperti tsunami, longsor, ya, gempa, banjir. Ini merata, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kezaliman yang merata pula. Kezaliman yang merata pula. Salah satu dalilnya ada dalam surat Hud, ini tidak tercantum di sini. Dalam surat Hud ayat ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Semata-mata Tuhanmu tidak akan membinasakan, menghancurkan satu negeri, ya, wa ahluha muslihun, sementara penduduknya masih berbuat kebaikan atau kepatuhan. Artinya selama penduduk desa, kampung, dimanapun berada, semuanya masih ada yang melakukan kebaikan, maka insya Allah tidak akan ada bencana. Kalau selama ini mungkin ada bencana tsunami segala macam, besar kemungkinan karena itu sudah merata, ya, kezaliman sudah merata. Mungkin di situ ada perzinahan, riba, pencurian segala macam, diberi nasihat, peringati, tidak mempan juga, akhirnya Allah berikan bencana. Kisah terdahulu kita sama-sama tahu, insyaallah, kisahnya kaum Nabi Lut, ya,
Kaum Lut ini kan satu kampung semuanya sama, sukanya sesama dengan sejenis, yang laki dengan yang laki. Diberikan peringatan nggak mempan, diberikan nasihat juga nggak mau, akhirnya Allah binasakan semua. Begitu juga dengan kisahnya kaum Soleh, ya, Nabi Soleh. Ini kan satu kampung sama juga, semuanya pencuri, Pak, ngerusak timbangan, ya. Mereka saking jahatnya, saking buruknya keadaan masyarakat saat itu, merusak timbangan sampai seorang istri nggak percaya dengan suami. Bayangkan. Dan mereka udah saling tahu kalau satu sama lain saling menipu tentang timbangan ketika jual beli, ya. Ini akhirnya diberikan peringatan, dinasehati dengan kebaikan bahwa ini semua keliru, tapi nggak mempan, akhirnya dibinasakan, ya. Begitu juga dengan kaum Quraisy, tapi bedanya di akhir mereka membuka diri, ya. Kalau kaum Quraisy ini kan menyembah berhala itu 200-an tahun sebelum Nabi kita lahir. Diawali dengan Amr bin Luhai, ketika ada patung yang konon menurut mereka ini patung jelmaan dari orang yang dikutuk, yang berzina di depan Ka'bah. Tapi awalnya itu diletakkan di bukit jauh di luar Ka'bah. Tapi ketika sudah bertahun-tahun berinjalan waktu, kemudian datanglah Amr bin Luhai, patung ini dibawa, dipindahkan masuk ke Mekah. Sampai akhirnya sehari 2 hari terus, sampai akhirnya puncaknya mereka menyembah patung tersebut. Tapi ini jauh sebelum Nabi datang. Nah, dan nanti ada satu dalil lagi dalam surat Al-Qasas ayat 58 atau 59, ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatslu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, ya. Semata-mata Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri, satu tempat, satu desa sampai betul-betul mengutus di kota-kota tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Kaum Quraisy itu ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan 500 tahun sebelum Nabi diutus sudah menyembah berhala. Tapi memang belum ada orang yang datang memberikan peringatan, memberikan kabar kebenaran dari Allah, makanya tidak dibinasakan. Sampai akhirnya Rasul diutus, dilahirkan dari tengah-tengah kota itu, Quraisy, diutus, kemudian di usia 40 tahun kemudian diberikan gelar kenabian, memberikan peringatan selama 13 tahun fase Mekah, sampai akhirnya Rasul diusir, hijrah ke Madinah, sampai kemudian selama 8 tahun pun masih tetap mendakwahkan meskipun dari jarak yang jauh. Puncaknya di tahun atau awal 9 Hijriah, Rasul datang dengan kurang lebih 10.000 pasukan sahabat Nabi untuk membebaskan kota Makkah. Maka akhirnya sebagian besar mereka membuka diri, menerima hukum Allah, akhirnya Allah tidak binasakan. Sampai salah satunya Abu Sufyan masuk, kemudian orang tuanya Abu Bakar masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ya, ini salah satu contoh bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum mengutus Rasul yang memberikan peringatan atau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang lain terakhir sebelum kita tutup, yang dihadirkan oleh Imam Nawawi, ini surat Az-Zumar ayat ke-10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang ganjaran pahalanya diberikan tanpa batas. Ya. Termasuk puncak kesabaran ketika seseorang diberikan ujian yang kaitannya langsung dari Allah, katakanlah penyakit, ya, entah itu yang ringan atau yang berat, ya. Termasuk puncak kesabaran yaitu tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah, ya. Ini kan terkadang jangankan berkeluh kesah, kita terkadang jangankan yang penyakit berat-berat, baru puyeng, baru flu aja satu RT udah tahu.
Ya, kalau kebanyakan kita. Tapi justru di sini termasuk puncak kesabaran ketika cobaan itu datangnya kaitan langsung dari Allah, tidak berkeluh kesah kecuali dengan Allah. Artinya kita ngerasa sakit, keluh kesah, cukup kepada Allah, nggak perlu kita curhat kesana kesini kepada makhluk. Ini kebiasaan kita kan curhat ya, cerita kesana sini lagi sakit, ngeluh segala macam. Bahkan ada satu riwayat dikatakan ini kaitannya dengan ekonomi. Kalau seseorang sudah membuka pintu mengemis, maka justru Allah akan memberikan kemiskinan. Ya. Kalau seseorang sudah membuka pintu mengemis-ngemis, minta sama orang lain, maka hakikatnya Allah akan memberikan kemiskinan. Makanya mohon maaf, banyak berita beberapa waktu yang lalu kita disodorkan berita itu ada pengemis yang akhirnya terjaring razia, satu kantong plastik itu luar biasa banyak banget duitnya. Bahkan di kampungnya tuh rumahnya gede-gede banget. Ya, itu hakikatnya miskin, Pak. Buktinya apa? Kalau dia ngerasa kaya sudah cukup, tapi kan faktanya enggak, terus merasa kurang. Padahal duit yang di kantong yang ditangkap aja banyak. Belum lagi rumahnya katanya gede banget di kampung. Makanya benar, orang kalau sudah membuka pintu mengemis, maka akan diberikan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang menahan diri untuk meminta-minta, mengemis, Allah akan cukupkan orang yang seperti itu. Ya, Allah akan cukupkan. Dan sekali lagi, puncak kesabaran kalau ujian itu datangnya langsung dari Allah, maka tidak berkeluh kesah dengan makhluk kecuali berkeluh kesah kepada Allah. Ya. Dulu ada orang soleh, Pak. Di zaman tabi'in ada orang soleh, tapi subhanallah ini miskin. Satu kali menjelang malam dia duduk di ruangan makan, kemudian istrinya datang bawa makanan. Kebetulan nih orang soleh punya 4 orang anak. Kemudian ketika istrinya datang bawa makanan, sudah disiapkan masing-masing, dan makanan tidak ada yang lain kecuali itu yang disiapkan untuk 6 orang itu. Baru mau nyuap, ya, tiba-tiba pintunya ada yang diketuk pintu. Akhirnya suaminya memberikan instruksi kepada istrinya untuk buka pintu. Ketika dibuka pintu, ternyata yang datang itu orang miskin. Orang miskin yang lain dengan bawa anaknya yang lebih banyak. Ini suaminya orang soleh, padahal miskin juga. Akhirnya apa? Berikan kepada mereka semua. Makanan lagi mau disantap ini, udah ditaruh di piring masing-masing, diberikan. Karena kalau hanya sebagian nggak akan cukup, diberikan semua. Akhirnya otomatis mereka nggak punya makanan. Tapi kebetulan istrinya juga orang soleh, menerima keadaan itu, dan mereka yakin dengan janji Allah. Selang beberapa jam kemudian, hampir tengah malam, anak-anaknya akhirnya mengeluh lapar. Istrinya pun demikian. Akhirnya suaminya yang orang soleh ini, baik kalau begitu tunggu sebentar, saya coba keluar mencari, siapa tahu ada makanan. Akhirnya dia keluar rumah kurang lebih jam 1, jam 2 pagi. Nggak tahu kemana, akhirnya langkah kakinya berhenti di depan masjid. Dahulu nggak ada penerangan seperti ini. Jam 2 pagi, akhirnya dia masuk dalam masjid, dia wudhu, kemudian sholat tahajud, kemudian akhirnya berkeluh kesah, dia mohon kepada Allah. Subhanallah, di waktu yang sama, raja setempat atau pengurus wilayah setempat lah ya, camat atau apanya gitu ya, ini sudah seminggu mau tobat, tapi masih galau nih, pengen tobat, ntar akhirnya balik lagi melakukan zaliman, sampai sudah seminggu, sampai akhirnya puncaknya di malam itu. Di malam itu dia seriusi, kemudian dia mau keluar rumah, dia bawa 1 kantong dirham dengan 1 kantong makanan. Sampai di depan rumah, diambil kudanya, dia naik kudanya, kemudian dia katakan, ya Allah, ini salah satu bentuk bukti bahwa saya ingin tobat. Saya bawa 1 kantong dirham dengan 1 kantong makanan, saya naik kuda dan saya tidak pegang kekang kuda itu. Ya. Terserah engkau ya Allah, aku mau ditunjukkan kemana. Akhirnya jalan kuda itu, Pak. Enggak dipegang tali kudanya. Terus jalan gelap malam-malam. Sampai qadarullah, kuda itu tiba-tiba berhenti depan masjid yang sama. Berhenti depan masjid yang sama. Dari luar masjid, si raja yang mau tobat ini dengar suara sayup-sayup orang sedang nangis-nangis. Akhirnya dia turun, dia masuk masjid. Dia masuk masjid dalam suasana gelap, dia tunggu orang yang tadi sedang berdoa. Otomatis sebagian doanya didengar oleh raja tadi.
Salah satunya dia minta seorang soleh ini yang tadi masuk ke masjid duluan, ya Allah, istri dengan anak saya di rumah kelaparan, saya mohon makanan darimu. Permintaannya simpel, Pak. Jadi ini salah satu ciri orang soleh yang patut kita tiru, berkeluh kesah dengan Allah atau bermanja-manja dengan Allah sampai hal yang terkecil sekalipun itu justru disukai sama Allah. Bahkan dalam kita keadaan sehat sekalipun kita mohon, ya Allah terus berikan kesehatan, itu jauh lebih bernilai ketimbang saat kita sudah sakit baru minta sehat. Pahalanya lebih besar. Saat kita punya harta tapi masih terus merengek-rengek, manja minta karunia lebih. Artinya tamak dengan karunia Allah itu justru dianjurkan. Ya. Kita minta sehat saat dalam keadaan sehat itu lebih besar pahalanya ketimbang kita dalam sakit baru minta sehat. Ya. Nah, ini orang soleh tadi terus minta untuk hal kecil aja, makan minta langsung pada Allah. Akhirnya selesai, raja tadi menegur. Barusan saya sedikit mendengar doa Anda. Sudah hampir seminggu ini, 7 hari saya ingin tobat, baru malam ini betul-betul sangat kuat keinginan itu. Ini saya bawa 1 kantong dirham dengan makanan, silahkan, bentuk sedekah dari saya dan ini wujud tobat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sebelum raja itu meninggalkan masjid, dia pesan, kalau besok atau lain waktu punya masalah terkait dengan ekonomi atau apapun, datang. Saya kebetulan pemangku wilayah setempat. Apa kata seorang soleh tadi? Atau sebelum kita tahu itu, kira-kira kalau kita di posisi orang soleh tadi, lagi lapar, minta rezeki dibawakan, bahkan bukan hanya 1 kantong makanan tapi 1 kantong uang yang luar biasa, kemudian diberikan pesan, kalau ada apa-apa, masalah, kurang ini segala macam, datang saya. Kalau kita di posisi itu kira-kira gimana, Pak? Ya? Minta nomor. Subhanallah, kebanyakan kita saat sempit kita minta sama Allah. Kemudian akhirnya ketika sudah dipenuhi sama Allah, tanpa disadari lupa tuh. Ya, apalagi sudah disodorkan, datang saya nanti. Tapi subhanallah, orang soleh ini diberikan tawaran kayak gitu, akhirnya dengan spontan mengucapkan, demi Allah, kalaupun besok atau kapanpun saya merasa kelaparan, kekurangan, demi Allah saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi justru saya akan datang kepada Tuhan saya dan Tuhan Anda yang telah menggerakkan Anda datang ke sini membawakan makanan untuk saya. Allahu Akbar. Ini bentuk tawakal yang luar biasa, sabarnya luar biasa nih. Ya. Nah, ini salah satu kisah dari berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau tadi puncak kesabaran yang sifatnya cobaan langsung dari Allah. Kalau cobaan ini kaitannya dari makhluk, entah itu kita digunjing, difitnah, digibah segala macam, termasuk puncak kesabaran untuk ketika menerima cobaan demikian, maka tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Ya. Itu termasuk puncak kesabaran, tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa atau yang lebih buruk. Abdullah bin Abbas ketika tiba-tiba jalan tanpa sebab, tanpa apapun, ada orang menemui dia kemudian mencaci maki, digunjing habis-habisan di depan mukanya. Kebetulan Abdullah bin Abbas ini baru miliki jubah, baru beli jubah baru, dia pakai, sampai akhirnya jubahnya pun diungkit-ungkit, mentang-mentang jubah baru segala macam, habis. Tapi didengerin saja sama Abdullah bin Abbas. Sampai akhir sudah lama, sudah selesai. Kata Abdullah dengan saudara sudah selesai, dibuka jubahnya, dikasih. Subhanallah ini. Kalau kita mungkin saat ini pakai mobil di lampu merah ada yang ngetok-ngetok caci maki kita. Mentang-mentang punya mobil baru segala macam, dengerin sama kita, tiba-tiba bisa nggak kira-kira kita? Nih mobil ambil. Abdullah bin Abbas demikian, Pak. Digunjing sama orang segala macam tapi nggak dibalas sedikit pun. Malah justru diberikan. Begitu juga dengan Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah dari Sayyidina Husain, Ali bin Husain. Ya, sama persis kejadiannya. Digunjing sama orang sampai diungkit-ungkit mentang-mentang cucu Rasul segala macam tanpa sebab. Dan Sayyidina Ali bin Husain ini nggak tahu orang yang ngunjing ini siapa. Nggak tahu, nggak kenal sama sekali. Sampai akhirnya didengerin, sampai selesai. Kata Ali bin Zainal Abidin, wahai saudara,
kalau saja engkau tahu dan kenal aku lebih banyak, maka niscaya akan engkau tahu lebih banyak pula keburukan dan kejelekan yang aku miliki. Kemudian akhirnya Ali bin Zainal Abidin, ada orang lewat yang dia kenal, minta tolong berikan uang dirham kepada orang yang caci maki tadi. Sampai akhirnya malu sendiri. Dikatakan dalam riwayat itu, orang yang mencaci tadi di kemudian hari akhirnya jadi muridnya Sayyidina Ali bin Husain atau Zainal Abidin ini. Ini salah satu kisah, dan subhanallah mungkin sulit sekali ya. Sulit buat kita. Umumnya kita itu jangankan dicaci maki, terkadang di jalan raya ada orang nyalip kita, nyenggol kita dikit kan bawaannya emosi. Boro-boro kita membalas kebaikan. Naik motor ada yang nyalip atau ada yang nyonggel kita. Umumnya kita gimana, Kak? Pasti dikejar tuh orang. Iya, jangankan nyenggol, kita nyalip aja bawaannya emosi. Akhirnya kita salip lagi. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya. Tapi orang-orang soleh, salafus soleh dahulu ini ngasih kita contoh yang luar biasa. Bahkan kalau kita sedikit melihat akhlak Rasul kaitannya dengan sabar, ini luar biasa. Makanya banyaknya kisah itu pantas kalau Rasul akhirnya dijadikan nabi terakhir dan dijadikan Sayyidul Anbiya. Ya. Pernah dengar namanya Wahsy? Ya? Ada yang tahu namanya Wahsy bin Sahar? Siapa ini kira? Apa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah, betul. Subhanallah, ketika Fathu Mekah, Rasul memberikan instruksi yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk rumah Masjidil Haram aman. Kata Abu Sufyan yang kebetulan saat itu sudah masuk Islam, wahai Rasul, rumahku kecil, Masjidil Haram pun tidak terlalu lebar. Akhirnya apa kata Rasul? Yang masuk dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dia aman. Akhirnya kata Abu Sufyan, ini baru lebih luas ya Rasul. Tapi tetap saja, meskipun sudah ada statement demikian, artinya tidak ada yang boleh orang membunuh orang Quraisy yang sudah masuk rumahnya, kecuali mereka yang berkeliaran di luar. Ya. Tapi kata Rasul, meskipun demikian ada 10 orang yang sudah dapat jaminan dari Rasul harus dibunuh. 10 orang nggak bisa tawar menawar nih. Sekalipun 10 orang ini misalkan ngumpet atau bergelantungan di kiswah Ka'bah, nggak ada alasan harus dibunuh. Ya. Salah satunya itu Wahsy. Tapi ternyata dari 10 orang ini hanya 3 yang terbunuh. Kenapa? Karena 3 orang ini meskipun sudah diancam bertemu dengan Rasul sombong, nggak minta maaf sama sekali. Tapi 7 orang ini mendengarkan Rasul mengeluarkan statement tadi, di akhirnya datang minta maaf. Termasuk salah satunya Wahsy. Dan tahu Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah. Luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat sahabat bilang, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis terisak-isak kecuali ketika di Uhud. Ketika Rasulullah menghadapi jenazahnya Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena jenazah Sayyidina Hamzah subhanallah sudah tidak berbentuk. Hidungnya sudah hilang, kupingnya bahkan dadanya dibelah, jantungnya diambil, dan itu yang lakukan Wahsy atas instruksi majikannya siapa? Hindun. Subhanallah. Maka wajar kalau Wahsy masuk dalam 10 orang yang harus dibunuh. Tapi subhanallah, Wahsy mendengar statement Rasul, ancaman Rasul, dia datang minta maaf dan masuk Islam. Gimana sabarnya seorang Rasul? Subhanallah, padahal keselnya luar biasa. Kita mungkin kalau di posisi itu, ini Wahsy, sementara Rasulullah bawa 10.000 orang. Sampai akhirnya banyak dalam nada kutip ya, terpaksa masuk Islam karena itu. Ya. Jadi sekali lagi, puncak kesabaran seseorang ketika menerima ujian itu kaitannya dengan makhluk, yaitu dengan tidak membalas keburukan yang serupa. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan. Gimana?
pakai pegang. Apa kamu ngomong pelan. Saya yang jauh lagi dan Rasul ke Nabi yang penyakitnya itu ada penyakit yang di tanah Nabi Ayub itu 18 tahun. Nah dengan 18 tahun itu ada penyakit oleh kusta. Sebab itu orang lari. Apakah itu mengurangi cacatnya Rasulullah? Cacatnya Nabi. Maksudnya mengurangi kemuliaan Nabi. Tidak sedikit pun. 18 tahun dalam keadaan kusta, penyakit, ya masih menempel. Ya. Kalau kita mungkin apa ya? Kalau kita kan panu, kurap gitu ya, masih suka ada. Ini 18 tahun. Bahkan ada konon satu riwayat itu gambarannya itu bernanah, terkadang keluar belatung ya. Dan ini 19 tahun. Tapi meskipun akhirnya umatnya, masyarakat menjauhi, tapi sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan seorang Nabi Ayub. Maka justru itu lagi diuji, dicoba. 18 tahun bukan waktu yang, bahkan 20 tahun ya akhirnya digenapkan 20 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Kesabarannya luar biasa sehingga akhirnya masuk di tahun selanjutnya setelah 20 tahun, di tahun 21, setelah menjalani 20 tahun masa buruk, penyakit segala macam, itu semua dikembalikan kekayaannya yang tadinya hilang, ternak, kebun, itu semua tiba-tiba masyarakatnya ada yang tiba-tiba memberikan 1000 ekor, sekian ekor. Kemudian istrinya hampir setiap tahun lahir kembar selama 6 kali, akhirnya kembali lagi 12 orang anaknya. Begitu juga dengan penyakitnya lama hilang. Ini buah dari kesabaran seorang Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi sedikit pun tidak mengurangi. Ketika kita kena musibah atau tiba bencana, itu kan benturan pertama Ustaz, kuncinya di situ kan. Betul. Biasanya kita walaupun kita ada sedikit zikir atau sedikit ibadah lainnya gitu, kadang-kadang kita juga goyang juga pas waktu di situ ya, benturan pertama. Nah, bagaimana kita biar kalau kita ibaratin hidup ini balapan gitu ya, kita balik lagi ke track gitu, gimana tuh caranya? Ya. Di awal tadi saya katakan ya, ini secara teori kita nyampaikan ringan, prakteknya tuh luar biasa. Betul, dan memang di awal ketika kita mendapatkan informasi pertama kali tentang musibah, entah itu kehilangan, ditinggal mati atau wafat ya, itu luar biasa, sakitnya luar biasa, beratnya cobaan luar biasa. Maka yang pertama sabar. Kita sadarkan diri kita bahwa ini ketetapan dari Allah. Ya, ketetapan dari Allah. Kemudian jangan hanya sebatas itu. Bentuk atau wujud dari kuatkan kesabaran kalian, jangan berhenti sampai di situ. Kebanyakan orang hanya berhenti sampai di situ. Sama seperti misalkan ada orang berhutang kepada kita. Ya. Udah lama, bahkan sudah lewat batas jatuh temponya, nggak juga bayar-bayar. Sudahlah, sabar aja. Nggak ada ikhtiar. Ini keliru. Sabar, silahkan sabar, tapi usaha tetap berikhtiar itu. Ingatkan yang bersangkutan, wahai fulan, wahai saudaraku, engkau telah punya hutang sudah lama jatuh tempo. Saya khawatir engkau akan nanti di akhirat kalau tidak bayar. Kaitannya di akhirat seperti itu. Ada usaha, ada ikhtiar. Begitu ya kalau tadi ingin kembali ke track, istilahnya kalau dibahasakan masuk lagi ke jalur, maka ada bentuk ikhtiarnya. Tidak hanya berdiam diri merasa sabar. Sabar bukan berarti berpangku tangan, tapi berusaha juga. Ya, kalau tadi kaitannya kalau kita dapat penyakit, maka bentuk ikhtiarnya kita coba berobat. Entah itu datang ke dokter atau yang sederhana minum air hangat, habas sauda, madu atau obat-obatan tertentu, itu bentuk ikhtiar selama tidak menyalahi syariat. Ya, kalau sudah datangnya ke dukun minta ini, itu udah keliru besar itu. Ya, saya pikir ada bentuk ikhtiarnya. Jangan hanya sebatas sabar sampai situ, keliru juga. Kebanyakan orang hanya sampai situ, sampai akhirnya nanti muncul istilah sabar juga kan ada batasnya. Biasanya seperti itu ya. Sabar juga ada batasnya. Ini istilah juga kurang tepat. Makanya yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Maksudnya istiqomah sampai akhir. Ya, nggak perlu akhirnya berkeluh kesah pada tempat-tempat yang nggak pantas gitu. Ya, keluh kesah kepada Allah. Ya. Kurang begitu, wallahu a'lam.
nabi dan rasul itu, nabi atau rasul sama-sama diberikan wahyu dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, berbeda dengan nabi. Nah, pertanyaannya, sedangkan Nabi Ayub itu dihindari oleh orang sebab penyakitnya, apakah peluangnya untuk menyampaikan wahyu bagaimana? Ya, yang pertama bahwa usia Nabi Ayub tidak hanya sebatas itu. Sebelum dikatakan beliau mendapatkan nikmat selama 20 tahun, beliau pun sebelumnya sudah menjalankan risalah, sudah menyampaikan, sampai akhirnya ditinggalkan oleh umatnya atau masyarakatnya. Itu pun Nabi Ayub tidak berhenti sampai di situ ajalnya, masih terus diberikan usia panjang. Dan tadi saya katakan setelah 20 tahun mendapatkan ujian, itu perlahan-lahan dari anaknya termasuk umatnya pun akhirnya mendekat, dalam tanda kutip mendekat. Artinya penyampaian risalah masih terus berjalan, dakwah itu masih terus berjalan. Bahkan dalam keadaan dicoba selama 20 tahun kemudian Nabi Ayub sabar, itu pun bagian dari dakwah untuk memberikan contoh kepada umatnya bahwa ketika mendapatkan ujian seperti ini kurang lebih menyikapinya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Apakah setelah kesulitan ada kemudahan atau bersama kesulitan ada kemudahan? Artinya apakah susah dulu nih, susah selesai baru ada kemudahan, atau bersamaan dia? Kalau ngelihat apa teksnya, fa inna ma'al, ma'a itu bersamaan, bersama. Kalau kita artikan dari apa segi bahasa ya, ma'a itu bersama. Cuma memang terkadang keseringan kita nggak jeli ya. Keseringan kita terlalu sibuk dengan rasa panik, terlalu sibuk dengan menyikap merasa ada masalah itu, entah itu kehilangan, entah itu segala macam lah, banyak bentuknya lah itu ujian cobaan itu. Kalau kita jeli, apalagi ke patokannya ke ayat ini tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu bersamaan. Ya Pak, kebanyakan kita nggak jeli itu. Saat kita jeli, kita yakin itu bersamaan, maka sudah tenang saja. Apalagi tadi saya katakan kalau kata para ulama nahwu, di sini minimal satu masalah, minimal ada dua alternatif, dua jalan keluar, kemudahan minimal ya. Karena bentuk yusron di sini nakirah, katanya demikian. Wallahu alam. Cuma kalau saya melihat dari sisi bahasa, ma'a itu bersamaan ya. Saat kita menghadapi ujian, maka hakikatnya saat itu juga sebetulnya ada kemudahan atau jalan keluar. Hanya saja mungkin saat itu mungkin kita belum diberitahu, atau mungkin kita kurang jeli, atau mungkin sengaja kita diberikan ditutup jalan keluar itu untuk sementara supaya kita bisa menikmati proses kesabaran itu, proses ujian itu ya, untuk menikmatinya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Menyampaikan sesuai dengan keadaan. Ketika kita menghadapi suatu ujian, kita menyikapi ujian itu sesuai dengan kadar ujian, tidak berlebihan. Ketika kita diberi kelebihan berupa harta, kita menyikapi harta itu tidak berlebihan sesuai kadar ujian. Betul, itu yang tadi dikatakan bentuk dari ikhtiar kita. Ya. Betul nih, yang namanya cobaan bukan hanya sekedar kesempitan, bukan hanya sekedar kemiskinan, bahkan dalam keadaan mohon maaf berkecukupan sekalipun, hakikatnya itu cobaan. Sejauh mana kita bisa mengelola rezeki itu, kecukupan itu, katakanlah uang yang banyak itu yang dititipkan ke kita, sejauh mana kita mensyukurinya, sejauh mana kita mengelola itu untuk diarahkan kemana itu pun bagian dari cobaan. Betul. Nah, bentuk tadi semampu kita itu bagian dari ikhtiar. Ini definisinya gitu kan, menerima ketetapan Allah bahwa itu takdir dari Allah, kemudian kita ikhtiar semampu kita, artinya sesuai dengan kapasitas kita ya. Kalau saat ini mungkin kapasitas kita ya, orang biasa, pegawai miskin, atau yang paling tahu tentang keadaan kita kan kita sendiri ya, terkait dengan ekonominya kah, terkait dengan kapasitas diri kita sendiri. Maka ikhtiar semampu kita.
tapi batasannya harus sesuai dengan ya, koridornya harus sesuai dengan syariat. Ya, jangan sampai keluar dari situ. Meskipun kita punya kemampuan lebih, tapi ternyata keluar dari syariat. Kita datangkan orang-orang pintar yang pintar bablasan gitu dunia, nah itu juga keliru. Ya, kan kata orang pintar ya, orang pintar orang bodoh katanya itu. Wallahu alam. Cukup ya. Baik, kita akhiri sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit, yang singkatnya bermanfaat, terutama buat pribadi saya. Terus terang lagi-lagi, ini teori tentang sabar luar biasa mudah sekali, tapi prakteknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk proses termasuk saya pribadi, tapi ala kulli hal mudah-mudahan bertambahnya ilmu kita tentang sabar bisa lebih memudahkan kita mempraktekkan teori-teori ini. Wallahu alam. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menjadikan modal sebagai ibadah, semakin berkualitas ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah, wa bisirril fatihah, wa bikaramatil fatihah, wa bimu'jizatil fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma arhamna bi'ulumihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa quwwatan fidh dhakirati wa lihiqna bis-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.